Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, selamat malam kan ini malam ya syutingnya. Jadi video pertama sudah tayang ya untuk unboxing drone DJI Avata 2 Fly Smart Combo. Oke. Fly More Combo. Oke, boleh. Pokoknya itulah. Fly Smart Combo yang mungkin yang mengidentifikasikan adalah atau yang membedakan adalah di gogglesnya ya. Jadi kalau yang saya beli ini Fly Smart Combo kalau nggak salah namanya, itu dapatnya goggles N3, jadi bukan Google 3. Oke, setelah kemarin video pertama tayang, kita satu persatu. Jadi saya benar-benar waktu kemarin setelah unboxing itu bingung ini gimana, apa yang mau dikerjakan pertama ini. Jadi benar-benar saya tidak tahu apapun soal ini. Ya memang ada video tutorialnya, cuman sangat-sangat jarang sekali. Bahkan saya mungkin nggak menemukan ya. Yang saya temukan adalah malah unboxingnya DJI Avata 2 yang Fly More Combo kalau nggak salah. Nah jadi yang pakai Google N3, yang pakai Google 3 itu. Nah kalau ini nih jarang banget. Dan saya masih agak bingung karena yang Google N3 ini dia bisa untuk Avata dan untuk Neo ya. Jadi ini belum saya aktifasi untuk untuk di sistemnya, di aplikasinya itu. Saya coba buka-buka. Lumayan ribet. Ini belum saya coba sama sekali. Terus buat teman-teman ya yang dari manapun Anda berada, para pilot drone Indonesia, saya mohon bimbingannya. Yang pasti kita mungkin kapan-kapan bisa ngopi bareng, sharing-sharing gimana. Dan untuk saat ini saya coba mungkin ya satu persatu. Mungkin nanti akan saya cut ketika saya mau men-setting di Google N3-nya karena butuh HP yang buat ngerekam ini. Jadi saya nggak punya kamera untuk dua kamera atau nggak punya dua HP saya. Jadi satu aja. Oke. Buat teman-teman yang mungkin juga para pilot pemula nih yang baru saja beli drone juga mungkin bisa tonton video saya yang sebelumnya dan yang sekarang juga dan berikutnya juga, yang pasti step by step ya. Karena kalau nggak gitu ada banyak yang kelewat. Karena saya kemarin cari referensinya tuh banyak sekali. Jarang yang runtut mungkin ya kalau saya bilang. Tapi memang susah. Nah, ada hal yang nggak sesuai kemarin saya lihat itu ketika saya men-charge ini. Oke, nanti saya coba tampilkan juga ketika saya men-charge antara beberapa item ini. Jadi misalkan nih charge ini, kalau nggak salah kemarin itu katanya lampunya mati setelah ini full. Ternyata dia lampunya ini mati bener, tapi ini tetap nyala. Terus ketika di charge itu, ini kan posisinya ini ya. Nah, ketika di charge dia mulainya dari sini nih. Kemudian yang kedua baru yang ketiga. Nah, dan ternyata si ini nih, aduh apalagi namanya lupa. Apa dah? Ya udah itulah pokoknya namanya. Oh ya, charger hub, two-way charging hub. Nah, ternyata ini juga bisa jadi power bank kalau nggak salah ya. Cuman agak ribet sih. Jadi mending sesuai pemakaian aja. Kalau menurut saya ya, jadi dipakai satu-satu. Kalau bisa sih kasih nomor ya di sini, di mananya di bagian luar yang pasti. Kasih pakai spidol atau apa, kasih nomor 1, 2, 3. Jadi biar kita konsisten aja nantinya. Ini saya belum kasih nomor karena masih baru pertama dan sudah berapa hari ini saya belum sama sekali untuk menyalakan satupun dari alat ini. Semoga sih lancar, nggak ada masalah karena saya belum mereview bagaimana semuanya nih, karena saya yakin pasti agak ribet dikit ya. Jadi saya rasa mungkin ya 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai ini kasih nomor biar nanti yang baterai 1 kita coba maksimalkan di baterai 1 dulu pemakaian. Habis itu kalau ini mungkin agak soak baru pakai baterai 2, baterai 3. Oke ya, mungkin menurut saya seperti itu. Nah, yang berbeda kemarin adalah ini ketika sudah dicas full dan semuanya mati kalau udah full ya. Ini sudah full ya. Nah, baterai kedua juga
saya rasa full. Oke, ini 2. Yang ketiga full juga. Oke. Nah, untuk charging ini saya pakai charging kepala charger yang 65 watt. Jadi itu saran yang disarankan oleh DJI ya. Pakai 65 watt minimum. Terus kemudian untuk remote controller 3 ini remote controller 3 namanya ya. Ya, RC3 ini sudah saya charge dan dia kalau sudah full dia cenderung mati. Oke. Saya coba cek baterainya. Kalau cek baterai itu kalau katanya sih di sini. Kalau ini cek baterai kapasitas baterainya udah full apa enggak, boleh klik di sini tombol on off ya. Oke. Nah, dia muncul warna dan itu semua lampu nyala hijau. Berarti artinya full. Nah, kemudian ada yang kalau dari video dari DJI asli itu kita ngecasnya pakai di sini ya. Dan ngecas langsung di sini, dipakai di port USB yang sini nih, yang sebelah kiri ya. Di bagian bawah ini kan ada portnya nih untuk charging. Dan saya lihat tuh untuk aktivasi katanya, tapi aktivasi yang bagaimana aku nggak tahu juga. Belum saya coba. Saya charge langsung dipakai di two-way hub ini, two-way hub charging. Nah, di sini nih ada port USB dalamnya di sebelah sisi sayap kiri ya. Sama untuk naruh memori. Oke, untuk meletakkan memori. Nah, jadi saya tutup dulu. Ini belum sama sekali saya terbangkan. Ini baterainya yang masih saya copot. Terus apa lagi ya? Ya memang di sini untuk propellernya ini agak terbuka dikit, jadi mungkin sebaiknya nanti ketika penerbangan take off the landingnya diusahakan tempatnya itu yang nggak terlalu banyak debu ya, atau kita kasih matras atau helipad, mini helipad ya. Oke, untuk ini belum saya apa-apain dan kalau informasi setelah saya baca manual usernya atau apa itu, ini ada beberapa sensor di sini ya, dimana untuk mematikan sensor ada sensor jarak atau sentuhan gitu. Jadi ini nih, seperti itu. Mungkin teman-teman yang untuk menambah aksesorisnya ini ada banyak di Shopee atau ada beberapa banyak di toko online ya. Untuk pelindung ini atau pelindung propeller atau pelindung apa ininya tambahan ya. Jadi bisa beli di toko online. Nah, ini ntar lagi saya masukkan baterainya. Nah, dan yang ini juga aneh. Kemarin katanya kalau udah full itu lampu mati ya kalau nggak salah ya. Tapi ternyata ini setelah full dia lampunya hijau nyala statis. Jadi nggak kelap-kelip gitu. Jadi nyala terus. Nah, ini dia, dan nggak ada indikator kayak Google 3. Jadi kalau Google 3 kan ada titik 4-nya tuh untuk lampunya. Nah, ini nggak ada. Cuma gini aja. Nah, ini belum pernah saya nyalakan. Ininya pun masih di sini. Pelindung lensanya tuh. Terus di ujung atas sini untuk charge ya di sini. Nanti saya kasih videonya juga. Itu sama durasinya kurang lebih ya. Di sini juga selain USB ada micro SD. Nah, micro SD ini untuk merekam, untuk menyimpan ya. Jadi kita bisa menyimpan video hasil dari ini. Hasil gambar yang dari sini, dan di sini juga ada USB memory cardnya. Di sini juga ada. Jadi di sini bisa ngerekam apa yang dia lihat, dan di sini merekam apa yang dia lihat juga, tapi dengan beberapa keterangan di display yang ada di dalam ini. Oke ya. Oke, saya rasa itu dulu. Terus untuk sekarang nih sudah nggak sabar sebenarnya untuk mengaktifasi. Nah, kita mulai yang pertama guys ya teman-teman ya, dan mohon maaf buat teman-teman yang sudah senior, saya masih baru pemula, sama sekali belum pernah pegang yang namanya ginian, dan mohon bimbingannya nanti. Terus jangan lupa dukung terus juga channel saya, subscribe, like, komen ya. Yang ngajak ngopi silahkan komen aja, silahkan ngopi yang ada di Malang atau di mana-mana. Oke, kita masukkan ya guys ya teman-teman ya guys ya anjay. Kita masukkan nih, jadi yang agak nekuk gini yang bagian bawah.
Tapi jujur ya, kemarin ini saya beli ini untuk sampai ke chargernya aja saya masih browsing dan browsing. Dan memang bagian yang ini jarang sekali paket Flymore combo apa ini ya namanya. Ini jarang sekali dibuatin unboxingnya yang paketan ini gitu. Nah, untuk plug ini sampai bunyi cetek ya, atau biasanya sih aku nggak suka sampai bunyi cetek tuh. Jadi saya pencet sebelum dia mentok, tek. Jadi nggak perlu sampai cetek. Nah, jangan lupa ini untuk dibuka ya pelindung kameranya. Caranya adalah dari bawah, bagian bawah kita tahan dikit dorong dikit, baru udah dia keluar. Nah, ini. Oke, sekarang kita aktivasi. Nah, untuk aktivasi katanya itu yang ini nih perlu pakai sistem, perlu pakai HP ya. Yang untuk Google N3-nya nih. Jadi nanti pakai USB yang didapat dari sana nih, kita tancapkan, terus nyalain dan nanti mungkin saya mulai dari sini ya. Kita pairing dulu antara kita koneksikan dulu antara controller ini sama Google-nya. Oke. Sama Google-nya juga. Nah, sekarang ngeri lur. Bener-bener ngeri. Oke, sekarang saya coba 1,5 meter katanya sih ya ketinggiannya. Kurang lebih nyampe enggak ya? Oh, aman lah. Oke. Kita coba nyalain satu-satu ya. Kalau nggak salah ini katanya begini dulu. Kita nyalain dulu ini. Tombolnya ya. Cara nyalainnya adalah 1 kali pencet, 2 kali pencet, tapi yang pertama satu kali tek, yang kedua agak tahan selama 2 detik. Oke, kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, bunyi dia, dililit. Terus yang kedua kita nyalain yang ini, sama juga 1, 2. Nah, udah. Kita coba lihat nih yang bagian dalamnya katanya sih sudah ada. Nah, ada titik atau apa itu bunyinya. Oke. Nah, di sini ada langsung ternyata masuk dan di sini kan ada namanya antena nih dan sama ada select buttonnya. Sama backnya, jadi kita pilih dulu. Kalau ini saya bisa info, nanti saya mungkin juga info. Ini pemilihan bahasa yang pertama. Saya cari yang bahasa Indonesia aja karena saya bahasa Inggris nggak terlalu bisa. Oh, ternyata bahasa Indonesia nggak ada, bolo. Indonesia nggak ada. Oke, Inggris terpaksa. Toggle. Oke, setelah pilih bahasa Inggris ada kata toggle the 5D button. To switch between, press the 5D button to confirm. Press back button to return. Oke, sekarang ini sudah milih bahasa dan aku ada tombol next. Ini saya next ya. Kemudian ada handband adjustment. Oke, karena ini agak biar saya nggak pusing juga, saya pakai langsung ya. Ya sabar bolo. Oke, saya pakai dulu langsung biar ini pas. Nah, di dalam ini ada tulisan headband adjustment. Nah, ini untuk pasang sesuaikan ini nih. Jadi ini diputar aja searah jarum jam untuk ngencengin dan berlawan jarum jam untuk ngendorin ya. Nah, ini sudah kita ada pilih next, ketik yang joystick kayak joystick di sini nih. Nah, enter password unlock every time to you power on device, not now. Oke, mungkin nggak usah ya. Set password juga boleh sih sebenarnya. Normal use password, forget password, reset and Google. Oke, not now. Jadi di sini kita disarankan untuk screen lock ya. Untuk screen lock, jadi untuk ngunci layar, ini Google-nya. Nah, tapi nggak disarankan, normalnya nggak usah katanya. Jadi ada pilihan not now dan setting passwordnya. Jadi nggak usah, kita coba not now, nggak sekarang ya. Shortcut menu. Oke, shortcut menu. Tekan 5D, push 5D button backward to enter shortcut menu. Push 5D button
Oke, tekan 5D tombol ini. Nah, ini ada satu record, head tracking, easy acro, Google Defog untuk oke. Record, ada tombol, ada pilihan bar record. Kemudian ada pilihan head tracking. Jadi head tracking itu maksudnya untuk ketika kita belok-belok gini kepala kita, jadi kameranya juga ikut. Dan ada juga easy acro. Nah, easy acro ini nggak tahu siapa maksudnya. Kemarin sudah lihat-lihat tapi nggak tahu. Ini ada Google Defog. Google Defog itu artinya untuk ketika ada embun. Sama ada keterangan untuk apa? Ada bar untuk mengatur cahaya yang kita lihat dari Google ini. Press back button to return to previous menu or exit. Oke. Ada tulisan press back button to return to previous menu or exit. Oke, back aja mungkin ya. Kamera setting ke arah bawah. Oke. Push 5. Kamera setting push 5D button forward to enter kamera setting. Oh, ke atas. Mana nih? Push. Ternyata kamera Google ku cuma 50%, 80% nih. Push 5D button forward, oh ke depan, to enter camera setting. Nah, oh, jadi untuk mengatur setting kamera dia joystick ini dorong ke depan. Ada pilihan foto atau video, ada mode, ada ISO, ada shutter, ada EV, ada white balance, ada aspect ratio, video quality, kamera dan lain-lain ya. Ada color juga. Nah, sekarang kita press back to return to previous menu or exit. Oke. Sekarang geser ke press or push button right to enter menu. Geser ke kanan untuk lihat menunya. Nah, di sini ada status. Terus ada yang kedua album, transmission, setting. Oke. Kita coba yang status. Press back button to return. Oke, status kita coba cek. Nggak bisa tuh. Album, transmission, setting. Oh, ini sampel aja ya. Oke, press back to button or press back. Nah, sekarang setelah muncul ini kita back aja katanya. Press back button to return to previous menu or exit. Oke, tutorialnya udah komplit. Jadi pertama tadi itu tutorial, ternyata go to setting control to review tutorials again. Oke. Oke, Google not activate, function limited. Connect Google to mobile phone and activate the device in DJI Fly. Oke, enable to connect. Enable to connect. Oke, jadi kita tekan ke bawah nih. Sekarang kita masukkan ya Google. Jadi di sini muncul ada tulisan Google not activated, function limited. Connect Google to mobile phone and activate device in DJI Fly. Jadi kita sambungkan HP dengan kabel USB. Oke, kita coba sekarang karena udah nggak bisa dipencet lagi nih. Nah, untuk nyambungkan ini karena HP-nya saya buat rekam, saya cut dulu ya, nanti saya kasih info gimana caranya. Oke, jadi dia sudah ada di pangkuan saya ya. Jadi saya rekam dulu nih, saya rekam dulu sebelum ini kan saya pakai mic ya, jadi buat di situ, jadi saya harus lepas itu. Saya akan pakai ini, sambungkan ke sini, jadi mungkin bisa teman-teman lihat nih semuanya. Nah, ini saya tancapkan ya. Saya tancapkan, tep. Nah, udah tinggal saya tancapkan yang ini nih, ujungnya Type C juga ke HP ya. Oke. Dilanjut. Oh ya teman-teman, jadi untuk koneksi ini jangan lupa teman-teman juga harus koneksi HP-nya ke internet yang bagus ya, yang kencang, dan sediakan memori yang cukup untuk di HP, jadi biar nggak habis memorinya. Oke, thank you. Oke, ini sudah terhubung panduan koneksi. Jadi mencari perangkat sebelumnya. Ini setelah saya pencet tadi, silakan masuk katanya gitu. Ada juga. Oke, ini apa ini? Agree. Oke, ini nggak usah aja karena saya kemarin lihat-lihat ini nggak ada yang begini-begini. Terus profile, panduan koneksi, profile. Ini apa ini dia? Oh, sudah aku ini.
Terus panduan koneksi, buka pengaturan. Baik. Panduan koneksi, pemberitahuan jam lokasi, waktu layar, atau sebagai default. Pemberitahuan, notifikasi, oke, jangan notifikasi. Terus izin, semuanya saya kasih izin ya. Oke, sudah. Nah, oke, back, saya back sudah. Panduan koneksi, buka pengaturan, izinkan semua. Oke. Apa nih? Coba saya lihat di sini. Buka kacamatanya. Unable to connect. Kenapa unable? Oke, connected. Jadi setelah saya temukan ini, nah ini setelah saya dilihat di kamera itu ada tadi unable to connect dan ternyata sudah connected. Aktifkan, oke. Kita pencet setuju ya. Oke, setelah setuju mengaktifkan, oke, pengaktifan berhasil selesai. Ini firmware tersedia DJI Google. Oke, kita mungkin bisa ketik pasang terbarunya nih, firmware terbaru. Oke, ini harus pakai wifi dan harus kencang pastikan. Nggak tahu kenapa kok lemot ini. Nah, ini kalau di dalam Google sendiri terdapat tulisan updating. Ya, ada tulisan updating ini. Oke. Kalau dari pasangannya ini pemakaian sih enak sih, tapi kayak agak buram ya. Nanti saya coba cari untuk pengepasan ini visualnya. Kalau katanya sih dengar lihat-lihat dari video itu ada bit dan lain-lain katanya itu. Terus ini sudah oke sih 64 bit katanya. Oke, updating berjalan 70%. Nah, di sini saya belum nyambungin kemana-mana, ini masih up. Terus setelah lagi saya coba cek caranya untuk menyambungkan ini device ke remote control. Oke, masih updating, lumayan ya. Memorinya 202,33. Jadi pastikan juga teman-teman yang mau buat video tutorialnya atau pas mau aktivasi ini, pastikan memorinya ada space yang lumayan gede ya. Ya paling enggak minimal 2 GB lah kayaknya sih. Oh iya, kemarin untuk aplikasi tadi saya kenapa langsung masuk, karena sebenarnya saya sudah download kemarin ketika pembelian ini. Ketika pemilihan ini sudah ada yang namanya ini. Oke. OTG wired connection. Why? Nggak tahu, ada tuh OTG, no storage. OTG wired connection, apa wired itu? Wire. Connection failed. Try to link Google to aircraft or to go to menu status to switch aircraft models. Apa ini? No storage. Oke. Bentar. Ini apa tulisannya nih? Nggak tahu aku. Padahal nyambung lah ini kabelnya. Kenapa dia bilangnya nggak nyambung?
Wire itu apa sih wire itu? Oke, ini coba saya setting di sini. Oke, kalau dari HP sudah ya, ini firmware diperbarui. Oke, mengerti. Perbarui tersedia. Device disconnected. Why? Perbarui. Nah ini nih. Kenapa lagi nih? Oh sudah ternyata udah dua tuh. Oke, firmware diperoleh perangkat akan mati dan dihidupkan ulang. Oke, perangkatnya akan mati dan dihidupkan ulang. Mengerti? Hubungkan ke pesawat. Nanti dulu. Wah, baterainya udah habis. Baterainya udah habis. Cepet banget. Tips terbang, oke. DJI Avata 2. Gimana sih ya? Waduh, apa aja itu ini? Oke, semoga ini oh iya nih, saya nyalain juga avatanya. Coba saya nyalain dulu. Saya taruh di bawah aja. Oke. Pluk. Oke. Bukan ke pesawat. Oke, sudah tersambung ke pesawat. Kalau dari ininya, kalau dari HP, status aktivasi pemeriksaan. Sekarang aktivasi RC. Setuju. Kalau di sini munculnya apa? Motion control flight tutorial. Aircraft be unable to hover in the. Oke. Sudah nyambung ya, kayaknya. Pesawat berhasil dialihkan ke perangkat. Oke. Kayaknya sudah nyambung semua ini. Bismillah. Kayaknya ya, nggak tahu lagi. Oh, baterainya full. Oke. Make sure surrounding area is safe. Lock button. Oke. Go to fly. Oke, setelah semuanya kayaknya sudah sih. Sempat cemas tadi. Kita klik yang go to fly, go fly. Nah, udah. Oke. Coba ini. Saya ngomong di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, komen. Saya coba ini mau terbangkan dan saya kembalikan lagi kamera HP saya untuk merekam bagaimana proses penerbangan pertama saya di dalam ruangan. Oke. Thank you yang buat nonton dan jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau ada pertanyaan tanyain aja. Oke, thank you. Oke.
Oke, ini saya lock out untuk ininya. Saya keluarin semuanya dulu. Oke, saya keluarin semuanya. Hup. Itu kameranya, itu drone-nya sudah nyala ya. Kalau nggak salah katanya satu kali lagi. Saya coba cek dulu di sini. Motor starting, press button, hold the lock, press and but hold the lock button to take off. Oke. Habis itu kita putar. Oke, kameranya di sini. Nah. Oke, kalau maju dikit, kurang lebih. Lagi dikit, oke mundur. Nah, mundur. Oke. Naik dikit. Nah, kita putar. Mana cara muternya? Kalau muter, nah itu kan muter. Nah ini dia. Oke, kalau saya lihat sini nih, nah ada. Mantap bos. Nah ini kita cuma saya sekarang mau ngecek. Nah ini dia kalau kalian ya. Jadi ini untuk fill up kita geser. Kalau mundur. Oke, kalau nurunin itu kalau nggak salah katanya nurunin itu, nah ini mundur dulu. Oke, nurunin itu 1, 2. Nurunin tekan tahan. Mantap. Ngeri. Oke, ini dia anaknya nih. Ada. Ini hari. Nah, oke. Sekarang untuk mematikan baterai 86 ya. Ini apa nih? Ya begitulah. Nah, untuk mematikan kita tahan lama sini ya. Oh, mematikan apa? Oh, 2 kali. Terus ini 1, 2. Nah, apa ini? Oke, udah mati kayaknya. Untuk di sini baterainya 88%. Oh, ada indikator dan lain-lain. Oke, kayaknya sih gitu. Kita coba matikan dulu ya. Apa ini kok lama? Nah, tapi matinya sama berarti. Matinya sama.
Untuk matinya sama, jadi satu kali tek dan tahan, oke? Dan kedua ditahan, oke? Begitu dulu, saya coba lagi ya. Oke, saya coba lagi ya. Setelah dimatiin, saya coba lagi untuk nyalain. Jadi satu kali tek, tret. Nah, satu kali pencet, terus dua kali kedua pencet lama, dua detik. Oke, kalibrasi dia. Terus yang ini juga tuh 2. Oke, semuanya sudah masuk. Motion control flight material, oke, no, I think no. Oke, make sure sounding. Oke, setiap penggunaan ini ada kata-kata kita dimention untuk perhatikan area kita saat menerbangkan drone ya. Oke, langsung. Aku lihat di sini kelihatan apa. Nah, ini biar apa? Biar kelihatan, jadi tak naikin dikit. Jadi caranya adalah 2 kali. 1, 2. Nah, terus tekan tahan untuk naik. Nah, agak. Oke, suara maju, mundur, maju. Kalau maju dia kalau dia kita narik ke belakang ini berarti maju. Nah, ini majunya. Jadi untuk motion joysticknya ini adalah untuk muter-muternya dia ya, geser kanan kiri, ke bawah, sama naik. Oke, maju kita tarik ke belakang katutnya, mundur kita dorong ke depan. Oke, terus kita satu kali ini untuk nahan, kunci dia, kunci ke depan. Terus ini aku nggak tahu ini kontrolnya apa. Oke, terus sekarang oh ya di layarnya ada ini. Nah sekarang ini karena dikunci jadi bukan dulu kuncinya. Kalau dia bisa maju karena dikunci tadi jadi biar. Nah ini contoh ya, kunci satu kali kita pencet nih dia nggak akan maju, dia akan stay. Oke, tapi untuk sama juga ting-tingnya juga bisa. Oke, jadi caranya adalah dibuka dulu kuncinya, cek, baru kita pencet jalan dia. Oke, untuk nurunin adalah 2 kali. Bukan. Turunnya, nah. Ini caranya gimana? Cara ulurnya 1 kali lama. Connection ini 2 kali. Oke, coba cara ulurnya gimana? Aku lupa.
Bikin imut. Oke. Coba cara nurunin sini, Nek. How to landing you, Cok. Apa sih? Cara nurunnya gimana sih? Cara nuruninnya itu adalah 2 kali. Anjir kan? Cara nurunin drone. Let's go. Mana grafiknya? Guys, take off, take off. Second. Oh. Oh, begitu. Oke, sekarang baterai drone tinggal 55%. Baterai Google masih berapa? 54. Coba lagi ya. Terbang lagi. 1, 2. Dia nyala motor. Oke, kalau lama. 1, 2. Oh, terlalu jauh mungkin. Oke. 1, 2. Oh. Terus take off-nya 2 detik. Oke, sekarang kita belajar naik turun dulu. Nice. Oke, nggak panas ya. Oke, sekarang coba lagi. 1, 2. Oke. Lalu turun. Nice. Oke, kita coba ini ya sekarang. 1, 2. Oh sorry. 1, 2. Nyala mesin. 1, 2. Naik.
Nah, oke, sekarang mundur. Mundur. Nah, oke, sekarang turun, bikin mulut. Oke, besok kita latihan di ruangan yang lebih luas lagi, ya. Sekarang kita matikan dulu, istirahat dulu. Terima kasih. Seru juga sih. Oke, drone sudah mati. Sekarang tinggal ininya. Ini di sini. Tutup. Oke. Oke, selesai. Dan terima kasih buat semuanya. Jangan lupa kalau dari ini ditutup pelindungnya ya.